Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, Allah masih bisa mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam majelis ilmu pembahasan hadis, syarah hadis arba'in, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan syarah arba'in ini bersama Ustadz kita, Ustadz Syaifuddin SPDI. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis bersama dalam rangka untuk bertalabul ilmi, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita akan membahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kumpulan ilmu dan hukum-hukum, di mana ini merupakan syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawi yang jumlahnya 42 itu. Kemudian kita sempurnakan dengan khamsina hadisan, yaitu 50 hadis. Pada pertemuan yang lalu kita selesai pada bab atau hadis yang kelima. Maka pada malam kali ini kita akan masuk al-hadis as-sadis, yaitu hadis yang ke-6. Di mana hadis yang ke-6 ini merupakan sepertiga ilmu. Hadis yang ke-6 ini merupakan sepertiga hadis. Karena apa? Karena Umar bin Khattab karena Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa Rasul Islam ala salasati ahadits, ya, bahwa pokoknya Islam itu hanya 3 hadis saja. Yang pertama yaitu hadis Umar bin Khattab yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Yang kedua yaitu hadis tentang dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan yang ketiga, pada malam kali ini kita akan bahas tentang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada sesuatu yang subhat, yang masih samar. Ini merupakan hadis yang sangat penting, di mana hadis yang pertama itu menjelaskan tentang seluruh amalan itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalnya, kalau niatnya bukan karena Allah, Allah tidak akan menerima. Yang kedua, hadis dari Aisyah tadi menerangkan tentang amal perbuatan amal zahirnya. Amalan zahir
kalau tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka raddun akan tertolak. Maka niatnya karena Allah, cara mengerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ini menjelaskan tentang syariat Islam itu terdiri dari ada yang halal, ada yang haram, ada yang subhat, begitu ya. Dan ini bisa masuk dalam segala lini. Ada halal haram dalam makanan, halal haram dalam pernikahan, halal haram dalam pengobatan, halal haram dalam macam-macam nanti muaranya para hadis yang keenam ini. Baik, hadis ini yaitu dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyar ta'afi ala wa inna likulli malik hima ala wa inna himallah maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, antara sesuatu yang halal dan yang haram pertengahan ada sesuatu yang subhat, yang samar. Ini hukumnya halal apa haram? Ya kan subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana yang subhat ini tidak banyak diketahui oleh manusia. Hanya sedikit yang tahu masalahnya. Faman ittaqa syubhat, maka barang siapa yang bisa menjauhi dari hal-hal yang subhat, istabara ali dinihi wa 'irdihi, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, akan tapi barang siapa yang terjerumus ke dalam sesuatu yang subhat, terjerumus dalam sesuatu yang samar, waqa'a fil haram, maka dia telah terjerumus pada hal-hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar hima. Hima itu daerah yang terlarang, daerah khusus ya, nggak boleh dilewati oleh siapapun. Yusaku ayyar ta'afi, khawatir gembala tadi itu, hewan itu masuk ke dalam area terlarang tadi itu. Ala wa inna likulli malik, ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki hima, ya, larangan-larangan undang-undang ya. Ala wa inna himallah maharimuhu, dan ketahuilah bahwasanya himallah, ya, larangan-larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat, kalau segumpal daging itu baik, saluhal jasadu kullu, maka seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, akan tapi ketika segumpal darah, segumpal daging tadi itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuh ikut rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa sesuatu itu adalah al-qalb, hati ya. Atau ada yang menyebut jantung. Mohon maaf ini
Pelan dulu ya. Baik, ini hadisnya. Ada yang sudah hafal? Sudah. Ya. Tapi lupa lagi gitu ya. Ada yang sama sekali belum menghafal, ada yang baru sebagian. Maka saya ini sebetulnya bisa dipotong-potong nih ya. Misalkan yang poin hadis ini itu yang di awal, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Ini saya ajarkan ke anak-anak itu, hafal mereka ya. Sampai semangat sekali ketika menghafal hadis ini kan gitu ya. Karena mudah. Ya. Hadzal hadis sahih. Ini hadis sahih muttafaqun ala sihhatihi min riwayat Asy-Sya'bi an Nu'man bin Bashir. Hadis ini sahih dan dari Nu'man bin Bashir serta beberapa jalur yang lainnya. Ada dari Ibnu Umar, ada Ammar bin Yasir, ada Jabir, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Wa hadis Nu'man as-sahhu ahadis al-bab. Dalam hal ini hadis yang dari jalur Nu'man bin Bashir ini merupakan hadis yang paling sahih dalam bab masalah halal haram. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada suatu yang syubhat yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Apa maknanya? Maknahu annal halal mahd bayyinun. Bahwa sesuatu yang halal, yang murni itu sudah jelas. Tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu pula al-haram al-mahd ya. Sesuatu yang haram yang murni itu juga jelas. Walakin bainal amrayni umurun tashtabiha ala katsirin minan nas. Tapi di antara yang halal, haram tadi ada sesuatu yang subhat, yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Hal hiya minal halal am minal haram? Apakah ini halal apa haram? Bingung kan gitu ya. Nanti ini banyak sekali contohnya. Sesuatu yang subhat yang memang tidak diketahui kebanyakan manusia, diketahui hanya sebagian saja. Wa ammar rasikhun, adapun orang-orang yang ilmunya mendalam, ya sudah para ulama gitu ya. Rasikhuna fil ilmi fala yashtabiha alaihim dzalik wa ya'lamuna min ayyil qismain hiya. Tapi bagi ulama ini bukan subhat, ini halal, ini haram gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengetahui ilmunya dari hadisnya, kemudian dari mungkin sejarahnya gitu ya, dari kekuatan hadisnya, kemudian sejarah dan sebagainya. Nanti bagi ulama ini enggak subhat, ini haram, ini halal gitu ya. Fa ammal halal al-mahd, apa contoh daripada sesuatu halal yang murni? Famithlu akli thayyibat, seperti kita memakan makanan yang baik, minaz zuru' dari hasil pertanian ya. Contohnya apa? Jagung, halal jelas ya. Kemudian beras, jelas enggak? Jelas. Ada enggak yang mengatakan beras itu haram? Gitu ya. Hasil pertanian itu halal kecuali pertanian gandum. Wah ini gandum apa itu ganja gitu ya. Kan ada kan? Nah, itu jelas. Wasimar, dan buah-buahan, apel ya, buah jeruk dan sebagainya itu halal. Wa bahimatul an'am, binatang ternak, ada kambing, sapi, kerbau dan sebagainya gitu ya. Wa syurbul asribah at-thayyibah, minuman yang baik,
Ini minuman, ini halal ya. Ini juga halal, beda bentuk kan? Satunya bening, satunya warna apa itu ya? Coklat ya, karena ada tehnya. Sama-sama halal. Walibasu ma yahtaju ilaihi minal qitan wal kitan, dan baju yang terbuat dari apa ini? Katun, terus apa lagi? Dari suf, apa suf, wol, ya kain wol juga ini termasuk daripada yang halal. Yang lainnya kan nikah, nikah juga halal ya. Ada yang mengharamkan nikah? Nah, ini. Kata Rasulullah, "Falaisa minni," bukan golonganku, orang yang mengharamkan nikah. Wa ghair dzalika, dan yang lainnya, idza kana iktisabuhu bi'aqdin sahih. Jika cara mendapatkan barang-barang tadi dengan akad yang benar. Kal bai'i au bimiras, seperti dengan jual beli kan gitu ya. Nah iya tadi kan baju kan halal, tapi ternyata bajunya dapat mencuri, ya beda lagi hukumnya kan gitu kan. Ini tomat halal, tapi tomatnya ngambil di punya tetangganya, tomatnya halal kan gitu ya. Nah, caranya yang nggak thayyib. Dengan cara jual beli atau bimiras, warisan, atau hibah atau pemberian, atau ghanimah ataupun ghanimah. Jadi ini sesuatu yang halal yang jelas. Kemudian wal haramul mahd, adapun suatu yang haram yang murni, mislu aklil maitah, memakan bangkai. Bangkai itu halal enggak? Halal apa haram? Bangkai itu ya bangkai apa dulu kan gitu kan. Bangkai itu kalau emang bangkai binatang, yaitu termasuk haram, tapi kecuali dua, yaitu apa? Bangkai ikan dan belalang, ataupun bangkai binatang laut ya. Mislu aklil metah, memakan bangkai, wadam, dan darah. Ada yang jadi Dracula yang makan darah gitu ya, nggak boleh ya. Walahmul khinzir, dan daging babi, itu jelas haram. Wasubrul khamri, surbul khamri, meminum khamar. Wanikahul wanikahul muharam, ya, menikahi orang-orang yang diharamkan, ya, menikahi adik sendiri nggak boleh, ya, menikahi kakak adik langsung juga nggak boleh, itu haram. Walibasul haril rijal, memakai sutra bagi laki-laki. Wa mithlul aksabi al muharramah, ataupun sesuatu yang dihasilkan dari yang haram, karriba, seperti riba, wal maisir, judi, wasamanun ma la yahillu bai'uhu, hasil dari barang yang tidak halal jual belinya, jual beli anjing, jual beli babi gitu ya. Nah ini kenapa yang dijual belikan suatu yang haram. Wa akhdhul amwal al-maghsuba bisaraqah, mengambil harta rampasan dengan cara mencuri ataupun rampasan. Jadi kalau misalkan ghanimah, hasil dari perangan itu ada yang bagi nanti. Jangan nyerobot, jangan korupsi gitu ya. Ada yang bagi. Au nahu dzalik, ataupun yang lainnya. Jadi ini yang halal tadi jelas, yang haram juga jelas. Wa ammal mustabiha, adapun yang samar, yang subhat,
Wa mithlu aqli ba'di makhtalafa fi hillihi wa tahrimihi. Seperti kita memakan sesuatu yang masih diperselisihkan hal haramnya. Ini halal apa haram? Gitu ya. Kemudian amma minal ayan, baik dari makhluk hidup, kal khail, seperti kuda. Kuda itu halal apa haram? Hah? Halal. Halal apa haram? Ya kan? Tapi kalau kerbau halal, anjing haram. Kuda, bingung gitu kan? Nah ini kalau bingung berarti oh ini subhat. Halal haram ya? Nah ini. Ya. Jadi kalau misalkan spontan ini oh ini halal, ini haram, begitu yang ini langsung apa ya? Nah ini berarti kan subhat. Tidak diketahui seluruh manusia. Kemudian bigol. Bigol itu tahu bigol enggak? Ya. Jadi pernikahan antara kuda sama keledai, kuda kan tinggi, keledai itu ya segitu. Anaknya ya itu namanya bigol, gitu ya. Hasilnya ya campuran apa? Wal hamir. Keledai. Wadab, biawak. Biawak itu hal haram. Biawak tahu nggak hukumnya? Tadi ya masih tidak semua orang tahu hukum hukum halal haramnya. Kemudian wa syariba makhtalafa minal kemudian meminum sesuatu yang masih diperselisihkan tentang hukumnya. Ya, sesuatu yang misalkan anggur yang bisa memabukkan. Ya, atau labisa makhtalafa fihi min ibahatil labsi, atau kita memakai pakaian yang masih diperselisihkan kebolehannya, seperti min juludis siba', kita memakai kulit harimau. Itu boleh nggak itu? Kita biar keren nih beli apa namanya? Beli jaket kulit yang masih ada bulunya harimau gitu ya. Harimau kan binatang apa? Binatang yang siba, binatang yang apa itu? Buas. Ya kan haram, tapi kulitnya apakah boleh dipakai? Nah, ini kan akhirnya jadi sesuatu yang subhat, yang semua orang nggak tahu hukumnya, gitu ya. Wa imma minal makasib al-mukhtalifa fiha kama sa'ilil ainah. Ataupun hal-hal yang lain yang masih diperselisihkan seperti masalah ainah. Ainah itu apa? Jual beli inah. Saya punya ini apa buku. Saya jual apa yang namanya itu kredit berapa? Misalkan 100.000. Dicicil berapa dicicil? Kalau 100.000 berarti 2 kali lah ya. Jangan 2 kali, 10 kali sebulan 10.000 gitu ya. Setelah dikasihkan, tadi berapa belinya?
Kalau nyicil berapa? 100.000. Kemudian tak beli lagi ya, kontan nih, tapi murah, harganya 50.000 misalkan gitu ya. Itu namanya inah, nggak boleh. Mungkin dia butuh, saya ternyata si Fulan juga lagi butuh buku ini, tak beli lagi ya, tapi ente tetap bayar ke saya berapa? 100.000 diangsur 10 kali kan gitu ya. Tak bayar lagi sama saya, tak beli lagi nih 50.000 cash gitu ya. Karena buku ini mau dibeli yang lain, ini nggak boleh. Namanya jual beli inah. Wa nahu hadzal ma'na fassara al-mustabihat Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma min al-imam. Hal-hal tadi itu menurut Imam Ahmad, Ishaq dan yang lain termasuk hal-hal yang subhat, hal-hal yang masih diperselisihkan tentang hal haramnya, samar kan? Sebagian orang kan samar, ini halal enggak ya? Ini haram enggak? Ini suci enggak ya? Kan gitu ya. Kita masih bingung. Wahasulul amr, kesimpulannya apa? Anallaha ta'ala anzala ala nabiyhi alkitab wa bayyana fihi lil ummah ma yahtaju ilaihi min halalin wa haramin. Kesimpulannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab, Al-Qur'an kepada nabinya, wa bayyana fihi li ummah, kemudian menjelaskan di dalam kitab itu kepada umat tentang apa yang dibutuhkan umat dari halal dan haram. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an, tabyinan, untuk menjelaskan likulli syai'in, segala sesuatu. Apakah segala sesuatu ini seluruhnya? Ada Al-Qur'an. Ini. Apakah yang dimaksud di sini adalah Allah menurunkan Quran dan seluruh sesuatu segala itu ada di sini? Ada enggak? Segala sesuatu itu sudah lengkap di Al-Quran dengan rinci. Apakah seperti itu? Enggak juga. Karena apa? Di sini di Al-Quran tidak ada hukum. Tidak ada apa? Tidak ada hukum tadi memakai sutra bagi laki-laki, enggak ada. Ada di hadis Nabi kan itu ya. Di Al-Quran enggak ada bagaimana cara sholat yang lengkap. Adanya di di hadis Nabi dan sebagainya. Ya. Wa qala Mujahid wa ghairuhu, Mujahid dan yang lain mengatakan likulli syai'in amaru bi au nuhu anhu. Jadi menjelaskan segala sesuatu, maksudnya tentang sesuatu yang diperintahkan dan dilarang. Kalau kita membaca Al-Quran, maka ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kan 3 poin. 1 masalah tauhid, yang kedua masalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, larang perintah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang beriman, jauhilah kalian itu dzon, prasangka kan ya. Jauhi, larang diperintahkan. Nah, ini intinya perintah dan larangan. Dan yang ketiga, Al-Quran itu isinya kisah ya. Para nabi, para rasul, orang soleh, orang yang toleh, itu di Al-Quran juga ada. Baik, Mujahid mengatakan maksudnya apa? Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu, maksudnya likulli syai'in
amaru bihi au nuhu anhu, sesuatu yang diperintahkan dilarang. Qala ta'ala fi akhir surat An-Nisa, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat terakhir, ayat 176. Allati bayyana fiha Allahu ahkamal amwal wal abda', di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum masalah nikah, masalah dan masalah harta ya. Yubayyinallahu lakum, Allah telah menjelaskan kepada kalian antadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah telah menjelaskan kepada kalian agar kalian enggak tersesat, ya, biar enggak lurus, biar kalian tuh tidak tersesat jalannya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa qala ta'ala wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullah alaih. Mengapa Anda tidak memakan sesuatu hewan yang disembelih dengan nama Allah? Wa qad fassala 'alaikum, padahal Allah sudah menjelaskan ya, ma harrama 'alaikum, apa-apa yang telah diharamkan kepada kalian, illa kecuali maturitum ilai, kecuali sesuatu yang darurat bagi kalian ya. Tadi yang haram jelas, tapi begitu dalam kondisi darurat bisa aja sesuatu bisa jadi halal ya, karena tidak ada yang lainnya. Al-An'am 119. Allah juga berfirman, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyinu lahum ma yattaqun. Dan Allah itu betul-betul tidak akan menyesatkan satu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka, sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Wa anzalna ilaika, dan kami turunkan kepada engkau Muhammad az-zikr, yaitu Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Wa ma qabata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta malalahu wa li ummatihi ad-din. Dan Nabi Muhammad SAW tidak diwafatkan kecuali setelah sempurnanya agama ini, kan gitu kan? Makanya Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat diturunkan di Arafah qabla mautihi bimudatin yasirah, sebelum meninggalnya gitu ya. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala baydha'i naqiyya lailaha kanahariha la yazihu anha illa halik. Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kalian di atas baydha, terang benderang. Apa? Lailaha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Berarti sangat terang sekali. Arti Islam itu sudah selesai gitu ya. Tidak ada yang gelap ya, semua sudah terang. Waqala Abu Dzar mengatakan, Tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yahruku janahaihi fis sama illa wa qad dzakara lana minhu ilman. Nah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, telah wafat,
dan tidak ada seekor burung pun ya yang menggerakkan kedua sayapnya di langit kecuali zakarna minhu ilman, ilmunya sudah diberitahu kepada kami. Berarti saking lengkapnya ini maksudnya gitu ya, nggak ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma syakkan nas fi mauti sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia itu bimbang ketika Rasulullah meninggal, qala ammuhu al-Abbas, maka Abbas paman Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tarakas sabila nahjan wadihan. Demi Allah, tidaklah Rasulullah itu meninggal kecuali setelah meninggalkan jalan yang wadihan, jalan yang jelas. Selesai syariatnya sudah. Wa halal halal, dan Rasulullah telah menghalalkan yang halal. Wa harramal haram, mengharamkan yang haram. Wa nakaha, Rasul juga sudah menjelaskan masalah pernikahan dengan detail. Wa talaqo, tentang perceraian. Wa haraba, tentang peperangan, ya. Wasalam, dan perdamaian, dan lain sebagainya. Intinya Rasulullah SAW sudah menjelaskan semua hal. Tinggal para ulama nanti yang mengklasifikasikan ini yang mana nih, halal apa haram. Nah, nanti dikupas para ulama, nanti hukumnya, hasil ijtihadnya, hukumnya halal apa haram kan gitu ya. Itu tugas para ulama. Wa fil jumlah fama tarakallahu wa rasulahu halalan illa mubayyinan wala haraman illa mubayyinan. Dan kesimpulannya bahwasanya tidaklah Allah dan Rasulnya menghalalkan sesuatu illa mubayyinan, kecuali sudah dijelaskan dengan jelas. Wala haraman illa mubayyinan, dan sesuatu yang haram juga sudah dijelaskan. Lakin ini akan tetapi ba'duhu kana azharu bayanan min ba'd, sebagian hukum ada yang sudah jelas keterangannya dan yang lain belum. Ya kayak misalkan daging babi kan, ya. Walahmul khinzir, daging babi jelas nasnya, artinya itu menjadi yang haram. Lah kalau yang lainnya ada yang masih samar kan gitu kan. Fama dhahara bayanuhu washtahara wa alima min din bid-darura min dzalika yamyaqu fihi syakkun wala ya'dzir ahadun bijahli fi biladin yadhharu fil Islam. Nah ini. Dan ketika ada satu keterangan yang sangat masyhur, terkenal, masalah agama ini sudah sangat terkenal, contoh misalkan haramnya babi, ya, kemudian haramnya anjing, jelas kan, sangat sesuatu yang sangat masyhur sekali. Maka tidak boleh, ya, la ya'dzur, tidak ada udzur ahadun bijali, seorang pun untuk tidak mengetahuinya, fi biladin, dalam satu negeri, yadharu fihil Islam, yang mana dalam negeri itu sudah menyebar keislaman. Ada enggak di negeri ini yang sudah sangat masyhur sekali tentang hukum Islam, ada yang belum tahu hukum babi misalkan gitu ya. Ada yang belum tahu hukumnya khamar, ada yang belum tahu hukumnya misalkan makan daging sapi, halal haram. Halal kan, tapi ada yang nggak tahu ini sapi ini halal apa haram. Karena apa? Di India itu nggak boleh disembelih kan gitu ya. Nah ini artinya tidak ada alasan ketika Islam sudah tersebar tidak mengetahui hal-hal yang sudah masyhur, hal-hal yang sudah sangat terkenal sekali. Masa anjing aja nggak tahu hukumnya kan gitu ya. Wa makana bayanuhu duna dzalika, dan ada juga yang tingkatan
keterkenalannya di bawah yang pertama tadi, mulai apa? Diketahui hanya oleh ulama-ulama saja. Ya kan? Hanya ulama saja, tidak banyak diketahui dari kalangan umum. Nah, sekarang sabab, apa sebabnya? Kenapa mereka itu berselisih fakhtalafu fi tahlilihi wa tahrimihi? Mengapa para ulama itu kadang berselisih tentang halal haramnya? Ada beberapa sebab. Yang pertama, annahu qad yakunu nassu alaihi khafiyan. Ini kenapa terjadi ulama itu berselisih pendapat ini halal apa haram, kan gitu ya, enggak jelas. Yang pertama karena nasnya, dalilnya itu masih belum jelas. Lam yangkulhu illa qalilun minan nas falam yablugh jami'u himlatul alam. Jadi dalilnya itu baru diketahui oleh segelintir orang, belum sampai kepada banyakan manusia. Ada dalilnya, tapi yang tahu hanya ulama sedikit, yang lainnya nggak tahu. Ya, misalkan zaman Nabi SAW, apakah para sahabat Nabi itu full 24 jam bareng dengan Nabi? Bareng nggak? Masa tidurnya bareng dengan Nabi? Kan enggak juga kan. Ada yang ketika Rasulullah menyampaikan, oh sahabatnya lagi pergi kemana? Ke tempat lain. Berarti kan enggak tahu apa yang Rasulullah sampaikan kan. Begitu besoknya Rasul menyampaikan, yang kemarin mendengarkan malah gantian pergi. Yang dari luar pulang gitu ya, mendengarkan yang hadis yang kedua. Begitu terusnya. Jadi para sahabat pun tidak mendengarkan 100% hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada hadis-hadis ahad, ya, hadis yang belum sampai mutawatir. Ada yang gharib, ada yang aziz, ya, nanti ada yang masyhur, ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang kan gitu ya. Nah, ini sedikit yang tahu tentang nas ataupun dalil yang dibawanya. Belum semuanya tahu. Ini yang pertama, ya. Karena tadi dalilnya itu masih belum jelas, yang tahu hanya segelintir orang saja. Yang kedua, wa minha annahu qad yanqulu fihi nassani, ya. Kadang ada 2 nas, dua dalil, ya. Ahaduhuma bitahlil wal akhar bitahrim. Dalil yang pertama mengatakan halal, dalil yang kedua mengatakan haram. Wah, ini terus gimana ini? Satunya halal, satunya haram. Kemudian fayablughu ta'ifatun ahadun as-saini dunal akharin fatamassakuna bima balaghahum. Kemudian satu kaum mendapatkan hadis yang mengatakan ini halal, tidak mendapatkan yang mengatakan haram, gitu ya. Berarti apa? Pokoknya ini hukumnya halal. Kenapa? Lah dalilnya halal ini, jelas kan. Lah yang lain mengatakan, oh haram. Kenapa? Loh dalilnya haram nih. Padahal tadi kalau ada yang bertentangan, ini halal, ini haram, harus diketemukan 2 dalil itu. Mana yang sudah dimansukh, mana yang sudah dihapus, yang tadinya halal jadi haram ataupun kebalikannya kan gitu ya. Au yablughu nassani ma'an, atau dua-duanya tahu, oh ini halal, ini haram. Apa? Man lam yablughu at-tarikh. Tapi kita nggak tahu mana yang duluan ya. Ya, kalau yang duluan itu biasanya dihapus dengan yang terakhir kan gitu kan. Nggak mungkin yang duluan menghapus yang terakhir kan gitu ya. Pasti hukum yang dulu terjadi kemudian dihapus dengan hukum yang setelahnya. Nanti ada dalam pembahasan
an-nasikh wal mansukh ya. Dalam ulumul Quran ada. Fayaqifu li'adami ma'rifatihi bitarikh. Kemudian bingung, ini berhenti dulu nih, saya nggak berani mengatakan haram, nggak berani mengatakan halal karena saya belum mendalami dua hadis ini kok bertentangan ya, gitu ya. Bagaimana cara mensinkronkan daripada dua riwayat ini? Misalkan contohnya Rasulullah itu kalau kencing itu pernah berdiri enggak? Kata Aisyah mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi itu kencing berdiri maka dia bohong. Karena apa? Saya setiap melihat Rasulullah kencing berdiri, duduk. Tapi ada sahabat lain yang mengatakan, loh saya melihat Nabi itu pernah kencing dengan berdiri dalam kondisi ya tidak kondusif, dia berdiri kan gitu ya. Nah ini terus gimana hukumnya kan gitu ya. Nah nanti dibahas pada pembahasan fikih nanti insya Allah. Kemudian yang ketiga sebab perselisihan ulama dalam menentukan hal haram itu, wa minha ma laysa fihi nassun sharihun. Karena apa? Tidak adanya dalil yang jelas. Wa innama yu'khadhu min umumin au mafhumin au qiyasin. Tetapi mengambil dari dalil umum atau memahami atau kias. Narkoba itu ada dalilnya enggak? Harrama Rasulullah narkoba misalkan enggak ada kan gitu ya. Apa ini? Ada dalilnya enggak ini? Halal apa haram tentang rokok. Nanti masuk pembahasan tadi kias ya, dikiaskan. Kemudian tadi pil ekstasi, pil apa kan gitu itu kan enggak ada dalilnya, tapi nanti akan ada pembahasan kias nanti di situ. Waqtahtalifu afhamul ulama fi hadza katsiron, dan para ulama banyak berselisih pendapat dalam masalah ini ya. Banyak ya tentang masalah hal-hal yang 4 mazhab. Nanti kalau kita bahas tentang bagaimana mereka berselisih pendapat dalam hal sesuatu ya, kadang dalilnya sama tapi cara memandangnya kadang berbeda, akhirnya beda pendapat. Kemudian yang keempat, kenapa para ulama itu berselisih pendapat dalam masalah hal haram? Wa minha ma yakunu fihi amrun au nahyun. Yang keempat yaitu ada satu dalil yang mengandung perintah dan larangan. Kemudian para ulama itu berselisih pendapat, apakah fatakhtalifu ulama fi haml amr, dalam memahami perintahnya apa? Alal wujub, awin ada ini perintahnya wajib apa hanya sunnah saja? Nah gitu kan? Ayat contohnya fasolli li rabbika wanhar, fasolli dan salatlah. Maksudnya apa, salat apa ini? Salat Idul Adha, fasolli dan salatlah li rabbika wanhar dan berkorbanlah. Makanya ada ulama yang mengatakan fasolli ini perintah, berarti wajib. Berarti hukum salat Idul Adha wajib. Wanhar ini juga perintah. Kalau perintah berarti lil wujub, untuk dilaksanakan. Berarti wanhar, sholat Idul Adha itu wajib dan berkorban juga wajib. Ini gitu kan? Ada yang begitu, ada yang dibawa dengan dalil yang lain. Oh begini-begini akhirnya ini sehingga jatuhnya sunnah ya, perintah tapi hanya sunnah saja, tidak sampai wajib. Nah ini.
Kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri itu hukumnya sunnah apa wajib? Ini termasuk la ya'lamuhu katsirun minan nas ya. Tidak semua orang tahu hukumnya yang nanti kita akan bahas itu ternyata panjang kali lebar ya. Panjang sekali pembahasan ulama tentang hukum salat Idul Adha, Idul Fitri, apakah sunnah atau wajib? Kan perintah, lah perintahnya wajib apa sunnah? Kan gitu kan? Nah ini nanti dikupas di ilmu fikih ya, bukan di sini. Ini terlalu lebar nanti. Kemudian wa fi hamlin nahyi, dalam memahami masalah larangan, ala tahrim au tanzi ya. Ini larangan ini sampai derajat haram apa tidak kan gitu ya. Hanya enggak boleh saja, apa benar sampai haram. Gitu kan. Wa asbabul ikhtilaf aktsaru mimma zakarna. Dan terjadinya perselisihan para ulama itu banyak sekali ya. Tadi penulis hanya menyebutkan 4. Banyak hal-hal lain kenapa para ulama di dalam Hambal ya. Bukan Ahmadiyah tapi Hambaliyah pakainya, bukan Ahmadiyah gitu. Jangan keliru. Ini Ahmadiyah ya, sekarang ada kelompok Ahmadiyah nanti kan. Bukan Ahmadiyah tapi dinisbatan kepada Hambaliyahnya. Nah ini wa ma'ahadza, walaupun demikian tadi dijelaskan para ulama itu pasti berselisih pendapat. Fala budda minal fil ummah min alimin yuwaffiqu qauluhu al-haq. Harus ada seorang ulama, seorang alim yang mana ucapannya itu sama dengan kebenaran. Artinya apa? Yang betul-betul faqih, betul-betul paham terhadap agama sehingga jelas, oh ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, jelas. Kan gitu kan? Fa yakunu huwal alim bihadzal hukm, dan dia menjadi orang yang alim betul dalam hukum ini. Wa khairuhu yakunul amr mustabihan alaihi wa la yakunu aliman bihadza. Dan kadang dia itu alim, mengetahui hukum ini dan yang lainnya. Tapi kadang wala yakunu aliman bihadza, dia juga kadang enggak ngerti yang ini. Jadi tahu ini tapi tahu yang enggak yang ini. Akhirnya kan kalau Anda tahu A, saya tahu B, saya tahu C, udah gabungin aja kan gitu kan enak. Makanya sekarang ada, kalau di dunia pendidikan kan ada misalkan spesialisasi. Sekarang udah linear kan. Kalau yang pendidikan aja kan gitu ya. Kalau ekonomi biar linear, ilmunya itu nyambung nanti. Ya. Jangan sampai S1-nya itu peternakan, S2-nya pendidikan, S3-nya kedokteran, nanti gimana ya? Sekarang aja kan nggak boleh kan kalau nggak linear, harus linear ya. Biar fokus Anda di bidang misalkan ilmu agama, al-hadis misalkan. Hafalkan hadis dengan detail kan gitu ya. Anda di bidang ini, dibagi semua. Dan pasti ada orang yang ahli di bidangnya, pasti ada. Ahli hadis hari ini ada kan ada yang pernah mendengar itu siapa namanya Mujahid Al-Malik, siapa saya Maliki ya. Itu di tes hadis itu sampai lancar betul, tidak ada satupun yang salah kan gitu. Baik matannya, baik sanadnya ataupun nomor-nomornya itu bisa hafal semua. Baik. Fa inna hadhil ummah la tajtami'u 'ala dhalalah. Sesungguhnya umat ini tidak mungkin akan bersepakat dalam kesesatan, enggak mungkin. Ini cuma pasti mereka itu akan berpegang teguh pada kebenaran, enggak mungkin akan sepakat, kita ini aja yuk sepakat bahwasanya khamr itu halal. Enggak mungkin kan? Tidak mungkin umat ini akan bersepakat dalam kesesatan, enggak mungkin. Pasti mereka akan berpegang teguh pada kebenaran.
Wala yadharu ahlu batilha ala ahli haqqiha. Dan ahli batil tidak akan menang ketika ada ahli hak. Waja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran datang, yang batil pasti akan minggir, kan gitu ya. Fala yakunul haq majhuran ghairu ma'mula bihi fi jami'il amsar wal a'sar. Maka dari itu enggak mungkin ya, namanya kebenaran itu akan ditinggalkan, tidak akan diamalkan di berbagai negeri, enggak mungkin. Pasti yang lain akan mengamalkan. Coba aja di Amerika sholatnya juga sama kan 5 waktu. Di Belanda, di Inggris, di India, dan seluruh negara sama kan dengan di sini, karena sama syariatnya dan sama-sama berpegang teguh pada kebenaran. Dalilnya sama ya, Quran sunnahnya sama, negaranya beda nggak masalah, yang penting sama. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustabihat, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah hal yang subhat, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak semua orang tahu tentang hal-hal yang subhat tadi itu. Fadalla ala anna minan nas man ya'lamuha. Ini menunjukkan bahwa sebagian manusia ada yang mengetahui hukumnya. Wa innama hiya mustabihatun ala man lam ya'lamha. Ini subhat tidak jelas itu bagi yang belum tahu ilmunya, ya kan? Kalau yang tahu ilmunya, yo ternyata bukan subhat lagi, ternyata jelas, kan gitu kan? Saya potong sedikit nih. Dulu saya pernah ngisi apa namanya, ibu-ibu di Balaraja. Itu maaf ini suami istri setiap Ramadan itu pasti bertengkar. Tahu bertengkar ya? Karena apa? Kata suaminya, ayo bu, kita apa namanya berhubungan gitu ya. Kan nggak apa-apa mandi pagi kan gitu ya. Kata istri, nggak boleh, kalau hubungan ya langsung mandi malam itu juga. Suaminya ngomong, nggak apa-apa, saya udah pernah nanyakan ke Ustadz ini. Kata istrinya, nggak boleh, pokoknya habis hubungan langsung mandi wajib kan itu ya. Akhirnya apa? Selama bertahun-tahun itu, selama Ramadan itu perang dingin ya, nggak pernah akur. Ramadan, begitu ditanyakan pas kajian ibu-ibu, ternyata Rasulullah itu kadang apa namanya, setelah berhubungan itu langsung mandi, dan kadang pula berwudu baru tidur, kemudian ketika bangun baru mandi. Selesai masalah kan? Oh iya, ternyata sama-sama tadi bagi si ibu ini berat karena belum tahu ilmunya. Begitu ngerti ilmunya, oh boleh toh ya mandi pagi, ya udah akhirnya sekarang silakan ya. Jangan tengkar lagi Ramadannya kan gitu kan. Hanya masalah sepele, tapi karena nggak ngerti ilmunya jadi berat kan gitu kan. Ini wa inna ma hiya mustabihatun ala man lam ya'lamha. Perkara itu menjadi subhat samar bagi orang yang belum tahu ilmunya saja. Walaysat mustabiha fi nafsil amr, bukan subhat pada urusan hukumnya, itu bukan subhat, sesuatu ininya bukan subhat, tapi subhatnya karena orang yang belum tahu saja. Fahada sabab al-muqtada listibahi ba'd al-asya fi katsirin minal ulama. Inilah sebab-sebab yang menjadikan para ulama itu berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini.
Sekali saya mohon maaf, ini memang saya udah hampir 2 minggu ini saya belum sembuh. Mudah-mudahan pertemuan besok sudah tidak batuk lagi ya, insya Allah. Tapi memang ketika dinikmati ya nikmat saja kan gitu ya. Itu kan sebagai apa? Bagian daripada pelebur dosa kita ya. Baik jamaah rahimakumullah, itu yang mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan malam kali ini, yang intinya bahwasanya hukum yang Allah turunkan kepada kita kaum muslimin itu jelas ya, yang halal jelas, yang haram jelas, dan terkadang karena kita belum tahu hukumnya jadi ini subhat, ini halal apa haram ya, boleh apa enggak ya, najis apa enggak ya, kan gitu kan, ini hukumnya apa ya. Nah, ini karena apa? Karena kita belum tahu hukumnya saja. Ketika tahu hukumnya, oh jelas kan, oh iya begitu. Dan ini pekerjaan ulama yang berat sekali ketika tadi ada dalil satunya haram, satunya halal. Nah, bagaimana cara mengkompromikan, gitu kan? Cara mengkompromikan dua dalil yang berkontradiksi ini, gimana caranya dipadukan? Dan ketika dipadukan itu intinya tidak ada yang kontradiksi, semuanya benar ya. Kayak tadi itu Rasulullah kadang melakukan begini, kadang begitu. Bismillah juga ada yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim, ada yang diem aja, tahunya Al-Fatihah. Ini orang kok baca Al-Fatihah nggak pakai basmalah, kan gitu ya. Nah, ini kan ribut ini jadinya. Dikira nggak baca basmalah. Orang yang mengatakan, Rasulullah itu basmalahnya nggak pernah dikeraskan, tahu kan gitu ya. Kata orang ini, oh Rasulullah itu kalau baca basmalah dikeraskan. Wah, ini nggak ketemu. Karena apa? Ini kan sesuatu yang subhat. Sesuatu yang samar. Hukumnya apa sih sebetulnya Rasulullah itu menjaharkan atau mensirkan? Nah, ketika dijelaskan dalilnya, oh bunder gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terus mendalami Islam ini, dan tadi hal-hal yang subhat, yang masih ragu-ragu itu menjadi jelas, menjadi terang, sehingga kita melaksanakannya dengan penuh kemantapan, dan kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan kebenaran ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita buka pertanyaan, Ustaz. Persilahkan, ada yang mau bertanya? Ada yang tanya? Ya, kami persilahkan ikhwah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hadis yang ke-6 ini jelas sekali disebutkan yang halal dan haram, dan yang tidak jelas adalah subhat samar ya Ustaz ya. Nah, ini kaitannya dengan hukumnya untuk melakukan yang haram kita berdosa. Apabila kita makan yang haram misalnya, itu kan kita berdosa Ustaz ya. Nah, kalau untuk yang subhat bagaimana Ustaz? Apakah berdosa atau tidak? Kalau kita makan yang haram kan dosa. Kalau yang subhat bagaimana? Nah, nanti dalam hadis yang berikutnya ada, faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram, maka dia masuk dalam yang haram. Nanti tentu dengan penjelasan yang panjang lebar. Tapi ini ada satu nanti dalam hadis Arba'in juga disebutkan apa namanya? Saya lupa dalilnya apa namanya? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah yang meragukanmu ya kepada yang tidak meragukanmu. Artinya ketika apa namanya itu masih subah tadi itu, bagusnya itu ya
meninggalkan sampai betul-betul kita ngerti hukumnya. Ini apa ya kan gitu ya. Nanti dulu nanya dulu misalkan gitu ya. Baru setelah jelas baru melakukan atau meninggalkan. Ya. Jadi namanya nanti seperti apa itu kita makan apa itu makan di warung itu bakso itu halal apa haram itu? Makan bakso di jalanan. Saya takutnya nanti itu jangan-jangan lagi rame apa kan? Kemarin di TV itu rame apa? Bukannya daging sapi tapi ada yang daging kucing, ada yang daging apa? Wirok gak tikus gede itu. Gimana kan gitu ya. Nah, ini. Makanya ada dua tindakan ya. Yang pertama, kalau misalkan kita menghukuminya dengan hukum zahirnya, artinya si penjual itu betul-betul dia membeli daging sapi. Sudah kita yakin dan ketika ditanya pun ya asli daging sapi dan penggilingan juga penggilingan daging sapi. Udah kita percaya kepadanya. Tapi bagi yang warong kehati-hatian, mendingan beli daging sapi sendiri kemudian blender sendiri kan gitu, itu tambah yakin kan gitu ya. Tapi saya juga tidak mengatakan berarti daging bakso itu haram ya. Loh, siapa yang bilang haram? Jangan mengatakan haram sesuatu yang halal kan gitu kan. Ketika masih samar kan subhat hukumnya ya. Tapi kalau kita yakin misalkan insya Allah ini bakso ini orang terpercaya dan dipastikan halal, silakan gitu. Allah alam besar. Makanya ini hal-hal yang tadi yang hal haram ini emang sangat penting sekali karena nanti berkaitan dengan masalah sesuatu yang masuk dalam tubuh kita ya. Jadi kalau dalam sebut hadis ini faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus ke dalam satu yang syubhat maka dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Jadi pastikan betul ini hukumnya ini boleh halal kan gitu ya. Kalau masih bingung nanti dulu mendingan ditinggalkan dulu sampai betul-betul sudah jelas hukumnya. Gitu Pak ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ibu-ibu barangkali. Cukup Ustaz? Masih ada Pak? Cukup. Cukup. Ya. Kita cukupkan Ustaz ya. Jazakallahu khairan khasiran Ustaz. Semoga kehadiran kita di sini bisa menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil mizan kelak, dan semoga ilmu yang kita peroleh tadi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan di hari yang sama dengan ustadz yang sama, masih pembahasan syarah hadis arba'in. Kami informasikan kepada Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taubah untuk program kita, program pesantren subuh Masjid At-Taubah itu kita laksanakan dari Senin sampai Jumat. Dimulai dengan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan 3 program. Ya, ini yang pertama itu di Rosa, yang kedua tahsin, dan yang terakhir itu tahfiz. Untuk kajian besok hari kita akan jam 9.30 diisi oleh Ustadz Jumardan dengan pembahasan kitab yang pagi. Oh, besok pagi. Ya, mohon maaf nanti ada perubahan, akan kita share nanti untuk informasi selengkapnya. Ya Pak Haji Muhammad. Baik, Ustadz Syaifuddin, jazakallahu khair, syafakallah Ustadz, la ba'sa tahiran insyaallah. Demikian kajian kita malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.